Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya di sini akan mempresentasikan materi perancangan usaha dari mata kuliah Kewirausahaan. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Farida Nur Setiati, NPM 19103030323. Kemudian yang kedua, Anissa Khairiyah, NPM 19103030337. Yang ketiga, saya sendiri, Dewi Himatul Munif, NPM 19103030350. Kemudian yang keempat, Ariska Septiani Susanti, NPM 19103030375. Pokok bahasan pada materi kali ini antara lain 1. Analisis SWOT, 2. Penetapan sasaran, 3. Spesifikasi usaha, 4. Pengertian bisnis plan, 5. Prinsip bisnis plan, 6. Manfaat bisnis plan, 7. Kegiatan bisnis plan, 8. Standar bisnis plan, dan yang terakhir yang ke-9, hal terpenting dalam perencanaan. Perancangan usaha sangat penting dalam langkah awal untuk memulai usaha bagi seorang wirausahawan. Yang pertama, analisis SWOT. Fungsinya itu untuk memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities. Kemudian untuk meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Dengan melakukan analisis ini, tujuan dapat diraih dengan strategi tertentu. Contohnya, wirausahawan akan membuka usaha di bidang boga. Sebelum melakukan usaha yang akan dirintis, maka wirausahawan ini perlu melakukan analisis SWOT terhadap produk usaha yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan usaha ini diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai pemilik usaha dengan memanfaatkan sarana-prasarana yang dimiliki. Kemudian sasaran itu diartikan sebagai langkah-langkah yang berguna untuk mencapai tujuan. Aspek yang diperhatikan dalam menentukan sasaran ini baik jangka pendek maupun jangka panjang antara lain. Yang pertama, kuantitatif, artinya sasaran itu dapat diukur dengan angka. Kemudian yang kedua, realistik, artinya sasaran dapat dicapai berdasarkan sumber daya dan kesempatan yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang ketiga, konsisten, artinya sasaran yang ditentukan itu harus selaras. Contoh tujuan. Di sini kami mengambil contoh wirausahawan akan membuka usaha boga yaitu restoran. Maka tujuan umumnya itu tersusunnya rancangan suatu restoran sebagai salah satu unit usaha dan sumber belajar untuk meningkatkan keterampilan dan jiwa kewirausahaan serta memberikan income generating bagi lembaga. Kemudian tujuan khususnya itu antara lain. Yang pertama, tersusunnya hasil identifikasi kondisi fisik, fasilitas, dan lokasi restoran yang didirikan. Contohnya itu mengidentifikasi service area, storeroom, office desk, kitchen area, dan toilet. Kemudian yang kedua, tersusunnya desain ruangan beserta peralatan yang berada di dalam ruangan. Yang ketiga, tersusunnya konsep pengelolaan yang diterapkan pada restoran yang didirikan. Contohnya itu untuk bagian cook, pramusaji, administrasi, atau manajer. Kemudian yang keempat, tersusunnya jam operasional restoran yang diterapkan oleh perusahaan. Yang kelima, tersusunnya rancangan teknis dan produksi yang akan diterapkan di restoran yang akan dibuka. Rancangan teknis ini dapat berupa menggambarkan jenis atau variasi menu makanan dan minuman yang akan dijual, kemudian teknik pengolahan dan penyajian yang akan digunakan, perhitungan harga jual dan sistem pengadaan dan penyimpanan barang. Kemudian pengadaan bahan, apakah menggunakan supplier atau ke pasar sendiri. Kemudian yang keenam, tersusunnya rancangan struktur sumber daya manusia dan peranannya yang akan diterapkan oleh restoran. Nah, poin ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Bagian pengolahan, kemudian bagian penyajian, bagian marketing, bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian keamanan. Kemudian yang ketujuh, tersusunnya rancangan sistem keuangan yang akan diterapkan. Selanjutnya yang terakhir atau yang kedelapan, tersusunnya rancangan sistem pemasaran yang akan diterapkan. Selanjutnya, melakukan spesifikasi usaha. Hal ini berguna untuk memberikan gambaran secara spesifik terhadap usaha yang akan didirikan. Misalnya, usaha boga dengan membuka restoran.
Maka spesifikasinya antara lain, yang pertama pengelola restoran, kemudian yang kedua konsep restoran, yang ketiga jenis restoran, yang keempat jenis menu, yang kelima jenis sistem pelayanan, dan yang keenam harga menu. Implementasi usaha merupakan suatu proses mengubah rencana usaha menjadi aktivitas yang berguna untuk mencapai tujuan. Di sini akan berhubungan dengan siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Implementasi usaha berhubungan erat dengan strategi usaha karena strategi merupakan bentuk implementasi secara taktis. Pengendalian usaha. Hal ini dilakukan untuk mengukur tujuan usaha yang sudah dicapai. Jika hasilnya positif, maka usaha ini perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Tapi jika hasilnya negatif, langkah selanjutnya adalah usaha yang dilakukan perlu dilakukan beberapa perubahan atau perbaikan. Kemudian bisnis plan. Pengertiannya, bisnis plan merupakan rencana mengenai apa yang akan dikerjakan dalam bisnis ke depannya. Dapat berupa alokasi sumber daya, perhatian pada faktor kunci, dan mengolah permasalahan serta peluang yang ada. Perencanaan dari bisnis plan ini dimulai dengan ringkasan, kemudian statement misi, selanjutnya faktor kunci, selanjutnya analisis pasar, kemudian dilanjutkan dengan produksi, dan dilanjutkan dengan manajemen dan analisis finansial, berupa BEP, BII, dan lain-lain. Prinsip dalam bisnis plan. Di sini prinsip dalam penyusunannya itu ada 4. Meliputi yang pertama, harus bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian yang kedua harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Dan yang terakhir harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Manfaat dari bisnis plan. Yang pertama, mampu membimbing jalannya kegiatan usaha. Kemudian yang kedua, mengamankan kelangsungan hidup usaha. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Yang keempat, sebagai alat komunikasi dalam usaha. Kemudian yang kelima, untuk petunjuk bagi pimpinan perusahaan dalam menjalankan usaha. Yang keenam, untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam usaha. Kemudian yang ketujuh, sebagai alat untuk memperkecil resiko usaha. Yang kedelapan, untuk memperbesar peluang mencapai laba. Yang kesembilan, mempermudah perolehan kredit modal bank. Dan yang terakhir, yang ke-10, pedoman dalam pengawasan. Bisnis plan ini kegiatannya antara lain yang pertama, mempelajari dan meramal masa depan usaha. Kemudian yang kedua, menentukan sasaran dan fasilitas yang diperlukan. Yang ketiga, membuat program kerja dan perhitungan usaha. Yang keempat, menentukan prosedur kerja di dalam usaha. Yang kelima, menentukan rencana anggaran usaha. Yang keenam, membuat kebijakan usaha. Selanjutnya, standar pembuatan bisnis plan. Meliputi yang pertama, deskripsi perusahaan. Kedua, produk atau jasa yang dihasilkan. Ketiga, prediksi pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Keempat, tim manajemen. Dan yang kelima, analisis finansial perusahaan. Standar pembuatan bisnis plan ini, perencanaan usahanya itu harus disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan. Contohnya, saat ada investor datang, maka tim manajemen ini sangat diperlukan. Atau saat perusahaan akan meminjam uang, maka dalam bisnis plan perlu komponen tambahan seperti kondisi keuangan di masa lalu. Selanjutnya, hal penting dalam perencanaan usaha. Analisis cash flow atau memprediksi profit. Kemudian detail pelaksanaan di sini untuk memprediksi yang terjadi di masa depan, penanggung jawab, dan anggaran yang dibutuhkan. Komponen utamanya itu antara lain. Yang pertama, ringkasan atau executive summary. Kemudian yang kedua, deskripsi perusahaan. Yang ketiga, barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan. Dan yang keempat, analisis aspek pasar meliputi peluang dan prospek bisnis, kondisi persaingan, posisi perusahaan dalam pasar, dan usaha pemasaran. Analisis teknik atau produksi meliputi 1. Lokasi, 2. Layout, 3. Skala produksi, 4. Pemilihan mesin dan teknologi yang dipakai. Aspek manajemennya.
Yang pertama, bisnis atau proyek dalam masa pembangunan. Kemudian yang kedua, bisnis atau proyek sudah berjalan atau beroperasi. Aspek finansial. Yang pertama, kebutuhan dana, kemudian sumber dana, perhitungan cash flow, dan penilaian kelayakan bisnis dari sisi keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.